Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunnahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Nah, ini pertemuan untuk memurojaah ya. Jadi yang namanya murojaah ndak lama-lama. Sebisa mungkin satu hari ini tuntas satu kitab. Nah, kita mulai ya, ndak berlama-lama. Yang pertama kita masuk pada bab ta'rifut tauhid, pengertian tauhid. Pengertian tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Kemudian secara syariat, tauhid itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma serta sifat-sifatnya. Ya. Pengertian tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya ya, atau mengesahkan Allah dalam sifat penciptaan, penguasaan dan pengaturan kepada makhluknya. Ya, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Atau dengan kata lain mengesahkan Allah di dalam seluruh perbuatannya. Ya, seperti Allah itu menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan ya, tanaman-tanaman dan yang lain-lain. Kemudian tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah azza wa jalla bi af'alil ibad, mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam perbuatan hamba, yaitu di dalam perbuatan hamba ketika menjalankan ibadah ya. Wajib bagi setiap hamba itu mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, seperti melaksanakan sholat, puasa, haji, bertawakal, bernazar, memiliki rasa takut, rasa harap, cinta, dan seterusnya. Ini semuanya adalah bagian dari ibadah seorang hamba yang wajib dipersembahkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Kemudian tauhidul asma wa sifat adalah mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala sifati untuk dirinya sendiri, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan Allah dengannya, dari sifat-sifat yang sempurna dan mulia ya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menggambarkannya bahwa sifat Allah itu begini dan begitu, tanpa menyerupakannya dengan makhluk ya, karena tidak akan pernah serupa antara Allah dan makhluknya, dan tanpa memalingkannya dari hakikatnya ya. Tidak menyatakan bahwa sifat Allah itu adalah menyimpang dari sifat hakikinya. Seperti kalau Allah mengatakan tentang dirinya bahwa Allah itu mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya yang menyatakan bahwa sifat dzatiyahnya itu adalah Allah tinggi di atas arasnya, maka tidak boleh kemudian disimpangkan dengan memaknainya dengan apa? Allah menguasai arasnya ya, karena Allah mengatakan secara hakikat bahwa dirinya tinggi di atas arasnya dengan mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wala ta'tilin, dan tidak pula meniadakan sifat-sifat tersebut. Kemudian faedah yang penting ada 3 di sini disebutkan, bahwa pembagian tauhid yang 3 itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, tidak ada satupun jenis tauhid kecuali dia pasti berkaitan dengan yang lain, tidak terpisahkan dengan yang lain.
Siapa yang datang hanya membawa satu jenis tauhid dari 3 jenis tauhid tadi, tanpa membawa jenis tauhid yang lain, maka dia belum dikategorikan sebagai seorang muwahhid, ya, orang yang mentauhidkan Allah. Semisal ada orang itu meyakini tentang kaitannya dengan tauhid ar-rububiyah, Allah menciptakannya, mengatur dan menguasainya. Tapi dia tidak meyakini keesaan Allah di dalam beribadah kepadanya, masih mengibadahi selain Allah. Maka ini belum dikatakan dia sebagai ahli tauhid. Kemudian yang kedua, bahwa ya, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah dulu, mereka itu meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwa mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah sebagai pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, yang menghidupkan dan mematikan mereka, yang mendatangkan manfaat maupun mudarat bagi mereka, ya, yang mengatur semua urusan mereka. Ya, namun keyakinan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Rasul ini, itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mewujudkan ibadah hanya kepada Allah. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka Allah. Mereka meyakini bahwa pencipta mereka Allah, tapi mereka tidak mengesahkan Allah di dalam peribadatannya. Sehingga mereka tidak murni ketika berdoa misalnya hanya kepada Allah, tapi mereka meminta kepada pihak-pihak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka juga lakukan permintaan mereka itu mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menduakan Allah di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah, adalah seruan dakwah para rasul. Jadi semua para rasul itu memiliki seruan dakwah yang sama, meskipun secara hukum-hukum syariatnya berbeda. Apa seruan yang sama itu? Atau kalau dalam Quran itu disebutkan kalimatun sawa, kalimat yang sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Kita masuk pentingnya tauhid dan keutamaannya, ya. Yang pertama adalah tauhid itu rukun Islam yang paling agung, ya, karena dia menjadi rukun Islam yang pertama dan utama. Semua rukun-rukun Islam yang tersisa, mulai menegakkan sholat sampai haji, itu dibangun di atas tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya kalau syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah-nya rusak, maka akan rusak pula bangunan Islam yang lain. Rusak pula sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga penting sekali untuk mempelajari tauhid. Kemudian yang kedua, tauhid adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang paling awal. Ya, sebagaimana hal ini diterangkan di dalam hadis yang Nabi SAW menyampaikannya kepada Mu'ad ketika Mu'ad diutus di tengah-tengah ahlul kitab, di tengah-tengah ahlul kitab dari di negeri Yaman, gitu ya. Ini kena pilek ini, jadi ngomongin rotok angel. Bentar ya. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali kau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, maka yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka hendaklah agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kemudian yang ketiga, la ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Jadi semua ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Manakala ada orang itu beribadah dengan ibadah bentuk apapun, kalau tidak ada ketauhidan di dalamnya, maka tidak akan diterima. Ya. Maka tidak akan diterima. Jadi syarat sahnya ibadah serta, ya, asas diterimanya ibadah itu adalah tauhid. Sehingga satu ibadah tidak akan dinamakan ibadah jika tidak ada tauhid di dalamnya.
Kemudian yang keempat, at-tauhid sababun lil amni wal ihtida' fid dunya wal akhirah. Tauhid itu adalah sebab untuk meraih keamanan dan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka termasuk golongan orang yang diberi petunjuk. Kemudian yang kelima, tauhid sebab masuknya surga dan selamat dari siksa api neraka. Ini jelas ya. Karena Allah mengharamkan ya neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang diharapkan dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu wajah Allah. Kemudian yang keenam adalah tauhid adalah sumber keselamatan dari berbagai macam mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Seperti ayat tadi yang mengatakan bahwa orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, ya, tauhid dengan syirik, murni ketauhidannya, bersih dari kesyirikan, maka dia termasuk golongan orang yang mendapat keamanan, ya. Mendapatkan keamanan. Kemudian yang ketujuh, tauhid adalah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, beribadah kepadaku maknanya mentauhidkan aku, mengesahkan aku di dalam beribadah. Tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadaku. Nah, kemudian masuk bab la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya selain Allah. Ya, kemudian ada beberapa makna yang batil yang diyakini oleh manusia sebagai makna la ilaha illallah. Yang pertama adalah tidak ada yang disembah selain Allah. Ini batil karena menganggap semua yang disembah selain Allah itu adalah semua yang disembah oleh manusia itu adalah Allah. Ya, padahal ya semua yang disembah oleh manusia itu tidak selalu benar gitu ya. Tapi ada yang batil. Nah, yang benar satu-satunya hanyalah Allah. Sehingga harus ditambahkan kalimat la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian ada yang memaknai tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah, tapi bukan itu yang menjadi titik utamanya, ya, titik utamanya. Karena la ilaha illallah itu mengandung ya makna penyembahan, sedangkan la khaliqa illallah ini hanya mengandung rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penekanan terhadap penyembahan kepadanya. Kemudian yang ketiga, la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum atau yang menetapkan hukum kecuali hanya Allah. Ini pun juga masuk kategori tauhid ar-rububiyah. Tidak masuk kategori tauhid al-uluhiyah. Sehingga kurang tepat untuk menjadi makna la ilaha illallah. Kemudian rukun yang membangun kalimat la ilaha illallah ada dua, yaitu yang pertama meniadakan, yaitu meniadakan ibadah kepada selain Allah. Dari kalimat la ilaha. La ilaha maknanya tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah. Nah, setelah ditiadakan semua Tuhan-Tuhan yang tidak patut untuk disembah ini, maka rukun yang kedua adalah isbat, menetapkan. Sehingga hanya Allah sajalah yang layak untuk disembah. Ya. Dia semata yang layak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ini di dalam kalimat illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Kita tiadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Kemudian kita tetapkan illallah, hanya Allah saja yang wajib dan pantas untuk disembah. Kemudian kapan orang itu mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Yang pertama, dia harus mengetahui maknanya. Karena dengan mengetahui maknanya, maka dia pasti akan mengimani kalimat itu. Ya, ketika dia mengucapkan dan menerima kalimat itu sebagai kalimat yang
ditanamkan ke dalam hati dan jiwanya. Ya, dia harus mengetahui maknanya. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Meninggalkan ibadah kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Itu adalah konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah disebutkan ada 8 ya. Yang pertama, ilmu yang meniadakan kebodohan. Jadi mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Ini akan menghilangkan kebodohan seseorang terhadap kalimat tersebut. Kemudian yakin yang meniadakan keraguan-raguan. Wajib bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk meyakini kandungan atau kebenaran kandungan kalimat tersebut. Bahwa memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Yang ini akan menghilangkan keraguan-raguan terhadap kandungan kalimat itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlasul munafi lisyirki. Wajib ikhlas, murni. Ya. Niat dan tujuannya di dalam beribadah hanya kepada Allah semata, ditujukan hanya kepada Allah semata, yang itu merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya, tidak dia palingkan sedikit pun dari ibadah yang dilakukannya kepada selain Allah. Kemudian yang keempat adalah as-sidqul munafi lil kadzib. Jujur yang meniadakan apa? Kebohongan. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib ya menyatakannya dengan jujur, dengan lisan dan hatinya. Jangan dia berdusta seperti orang-orang munafikun yang mereka dengan lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi hati mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, al-mahabbatul munafiyatul lil bughdhi. Cinta yang meniadakan kebencian. Jadi wajib bagi seseorang mencintai kalimat la ilaha illallah. Ya, karena dia mengetahui betul kandungan dan kebenaran isi kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah ya. Maka tentu dia akan mencintai keesaan Allah di dalam ibadah kepadanya. Kemudian yang keenam, al-inqiyadul munafi litarki, adanya ketundukan yang meniadakan ya sikap meninggalkan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib bagi dia tunduk patuh terhadap syariat Allah, dia laksanakan ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka untuk mewujudkan tauhid la ilaha illallah. Dia mengimani dan meyakini bahwasanya syariat agama Allah yang dia lakukan itu adalah benar. Kemudian yang ketujuh, al-qabulul munafi liraddi, menerima yang meniadakan penolakan. Jadi menerima kalimat itu la ilaha illallah. Dia ucapkan dengan lisan, dia terima ya kalimat itu, dia terima dalam hatinya dan dalam ucapan lisannya. Tidak menolak kalimat la ilaha illallah seperti orang-orang musyrikin ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah sembari untuk mewujudkan konsekuensinya, maka mereka justru menyombongkan diri. Mereka tidak mau menerima la ilaha illallah. Kemudian yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillah, ingkar terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Ini makna la ilaha illallah ya. Kita meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan Allah semata sebagai Tuhan yang kita sembah. Kemudian syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah membenarkan ya dari hati yang terdalam yang diikuti oleh ucapan lisan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, kepada dua makhluk yaitu manusia dan jin. Ini makna ya bersyahadat atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun syahadat Muhammad ini atau syahadatul Rasul, yang pertama adalah mengakui risalahnya, mengakui bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah meyakini beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai Rasul sekaligus sebagai hamba Allah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya adalah Rasul yang tidak didustakan
dan seorang hamba yang tidak disembah. Ya, tidak menjadi tujuan utama manusia itu berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah hanya seorang manusia. Namun wajib untuk diikuti semua ajarannya karena Rasulullah ini adalah utusan Allah. Wajib ditaati segala perintah dan dijauhi segala larangannya karena beliau adalah utusan Allah. Sehingga syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4. Yang pertama, membenarkan segala berita yang disampaikan olehnya. Jadi mau masuk akal, tidak masuk akal, apapun yang disampaikan Nabi SAW wajib diyakini ya, atas kebenarannya. Kemudian yang kedua, mentaatinya di dalam semua perintahnya, ya, berusaha untuk mewujudkan perintah-perintahnya. Yang ketiga adalah meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Apapun yang dilarang, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Yang keempat adalah Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariatnya. Jadi kita tidak boleh membuat syariat baru di dalam kita beribadah kepada Allah. Wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk pada bab syirik. Syirik pengertiannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Jadi kalau misalnya ya, Allah itu memiliki kekhususan, dia adalah sebagai Tuhan yang hanya satu-satunya dia yang berhak disembah, maka tidak boleh mempersembahkan penyembahannya kepada selain Allah. Maka kalau dia mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala. Maka ini termasuk bagian dari kesyirikan. Kemudian pembagian syirik ada 2, syirik besar dan syirik kecil, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah segala syirik yang dinyatakan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariat. Yang konsekuensi dan kandungannya akan menjadikan manusia yang mengerjakannya itu keluar dari agamanya. Jadi bisa murtad, keluar dari Islam jika orang itu terjerumus dalam syirik besar. Kemudian adapun syirik kecil adalah segala amal perkataan atau perbuatan yang ditetapkan secara syariat yang secara mutlak disebut sebagai syirik atau kekufuran padanya dan diketahui dari berbagai macam petunjuk-petunjuk syariat ketiadaan keluar pelakunya itu dari agama. Jadi perbedaannya syirik besar dan syirik kecil adalah kalau syirik besar konsekuensi orang yang mengerjakannya keluar dari agama. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan orang itu dari agama. Nah, perbedaannya selain mengeluarkan dan tidak mengeluarkan dari agama, kalau syirik besar itu membuat orang itu kekal di dalam neraka jika dia mati di atasnya. Sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka apabila dia memasukinya. Yang ketiga adalah menghapus semua amal. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil tidak menghapus semua amal, dia hanya menghapus amal yang terkontaminasi dengan salah satu bentuk syirik kecil ini, yaitu riya. Yaitu riya. Ingin mendapatkan pujian ya, di hadapan manusia atas amal kebaikan yang dilakukannya. Kemudian syirik besar itu halal darah dan hartanya, artinya boleh diperangi oleh kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin. Seperti kafir harbi dan semacamnya itu ya. Sedangkan syirik kecil tidak menghalalkan darah dan harta orang yang mengerjakannya, karena dia masih kategori muslim. Jenis-jenis syirik besar. Syirik besar ada 4 jenisnya. Yang pertama syirkut dakwah, syirik dalam beribadah. Syirik dalam beribadah yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, termasuk di dalam hal ini misalnya berdoa. Kalau orang itu berdoa mintanya harusnya hanya kepada Allah, kok terus ditujukan kepada yang lain. Seperti dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mohon ya penuhilah hajat kebutuhan saya. Nah, ini termasuk syirik. Karena apa? Karena dia tidak menyeru atau tidak mempersembahkan doanya hanya kepada Allah saja, tapi kepada yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua syirik niat dan kehendak serta tujuan, yaitu niat yang memotivasi amal untuk dilakukan itu
bukan lillahi ta'ala, bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah, seperti ingin dunia semata atau ingin pujian semata dan seterusnya. Sejak awal dia melakukan start amal kebaikannya itu untuk dunia, bukan untuk Allah. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ati, syirik dalam ketaatan, yaitu patuh tunduk seperti hanya tunduknya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tujukan kepada yang lain, ya, sampai pada tingkatan di mana dia rela ridha untuk menjalankan apa yang dihalalkan oleh pemimpinnya atau pemuka agamanya, sedangkan dia tahu bahwa itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Ya. Tapi karena demi untuk mengagungkan dan memuliakan atau menjadikan pemimpinnya itu lebih dia ikuti, maka dia lebih mengikuti hal ini. Maka ini masuk kategori syirik dalam ketaatan. Contoh misalnya, ya, kita tahu bahwa riba, ya, riba itu haram hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada salah seorang kiai misalnya atau seorang ustadz mengatakan, oh riba tidak apa-apa, halal misalnya. Kemudian kita memilih, kalau gitu saya milih halalnya riba karena apa? Kiai saya yang bilang. Padahal kiai ini mengatakan atau ustadz ini mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, dengan firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini menunjukkan bahwa dia telah, ya, lebih mentaati kepada sesuatu selain Allah seperti dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah berani untuk menentang apa? Ketetapan Allah dengan dia tunduk taat kepada ketetapan selain Allah. Kemudian yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal mencintai. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang menghasilkan pengagungan kepada yang dicintainya, menghasilkan ketaatan kepada yang dicintainya. Maka kalau yang seperti ini dia persembahkan kepada selain Allah, maka bisa mengarah kepada kekufuran. Nah, amsilatun ala syirkil akbar wal asghar. Contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil. Ada syirik besar itu yang jali, yang tampak jelas. Seperti seseorang menyembelih hewan untuk selain Allah. Misalnya dia menyembelih hewan untuk yang bau reksa laut kidul, pantai selatan. Nah, ini jelas syirik. Ini contohnya, salah satu contohnya. Kemudian syirik besar yang tersembunyi. Syirik besar yang tersembunyi adalah syiriknya orang munafik dengan riak mereka. Jadi riak yang menjangkiti semua amal itu bisa mengarah kepada syirik besar yang tersembunyi karena nggak kelihatan, ya. Contohnya misalnya setiap kali dia beramal, amal-amal akhirat, dia selalu menginginkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Seperti orang munafik itu begitu. Kenapa? Karena kalau dia sudah melakukan setiap amal-amal akhirat itu untuk kebaikan dunia bagi mereka, berarti dia tidak memiliki keyakinan kepada hari akhir, hari kiamat, hari yang dimana manusia dibalas kebaikan dan keburukannya. Ya, sehingga dia melulu hanya untuk urusan dunia. Kalau itu menjangkiti semua amal, maka ini kondisinya adalah keadaan orang munafik. Syirik akbar yang tersembunyi. Tapi kalau 1-2 amal, ya, sedangkan amal-amal yang lain masih diniatkan lillahi ta'ala, maka amal-amal ini yang terkontaminasi dengan syirik, riya dan semacamnya itu dia telah melakukan syirik kecil, bukan syirik besar. Kemudian contoh syirik kecil yang terlihat, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Asalkan apa? Tidak diyakini, ya, penyebutan nama selain Allah itu dengan mengagungkan selain Allah tersebut seperti dia mengagungkan Allah. Hanya sekedar dia mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah begitu saja tanpa ada keyakinan bahwa yang menjadi sebutan di dalam sumpahnya tersebut itu sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik kecil yang terang. Kemudian ada yang disebut syirik kecil ketika dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Di sini kenapa jadi syirik? Karena disejajarkan antara kehendak manusia dengan kehendak
kehendak Allah dengan menggunakan lafadz waw. Waw ataf ini tujuannya untuk menyetarakan. Maka tidak diperbolehkan dalam kalimat hendaklah dia mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta, itu boleh. Ya. Atas kehendak Allah hal ini terjadi, kemudian atas kehendakmu. Kenapa kok pakai kemudian? Karena kemudian itu sifatnya adalah duduk mas. Hah? Berdiri saja, ya silakan. Jadi apa namanya? Kalau ada kata summa itu adanya tingkatan. Jadi tingkatan pertama yang paling tinggi adalah kedudukan kehendak Allah, kemudian baru kedudukan kehendak manusia. Tapi kalau dan itu disetarakan. Nah, ini meskipun tidak dengan niat tujuan untuk menyetarakan, tapi ini termasuk bagian dari syirik kecil yang jelas ya, harus dijauhi. Syirik kecil yang khafi, yang tidak terlihat, yaitu seperti riya yang ringan atau merasa sial karena sesuatu, ya, atau menisbatkan suatu kesialan itu dengan sebab-sebab yang tidak Allah jadikan sebab itu sebagai sebab kesialan. Seperti dia mengatakan, oh saya sial gara-gara fulan, nah, gitu. Itu tidak boleh. Karena fulan ini tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi sumber kesialan. Tapi kalau dia mengatakan saya sial karena dosa-dosa saya, nah itu betul. Karena dosa-dosa itu memang dijadikan sebab oleh Allah SWT untuk menjadikan orang yang melakukannya menjadi sial. Tapi tetap dia meyakini bahwa sumber kesialan yang menentukan terjadi kesialan itu adalah Allah. Itu syirik kecil. Ini tersembunyi karena nggak kelihatan ya, karena berkenaan dengan batin. Kemudian ada doa yang sangat bermanfaat untuk menjaga diri kita dari syirik, yaitu kalimatnya Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kami menyekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepadamu terhadap apa yang kami tidak ketahui. Jadi syirik yang diketahui, syirik yang jelas, syirik yang diniatkan untuk mengerjakan kesyirikan itu, kita berlindung kepada Allah darinya. Ya, tapi ketika ada orang misalnya tanpa sengaja dia melakukan kesyirikan dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah syirik, maka kita memohon ampun kepada Allah atas syirik yang demikian. Kemudian sejarah kesyirikan. Capek ya, mau terus amin. Jadi asal daripada keyakinan anak keturunan Adam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Sedangkan kesyirikan itu sesuatu unsur di luar yang kemudian masuk ke dalam keyakinan manusia. Oleh karena itu Ibnu Abbas menceritakan antara Adam dan Nuh itu ada 10 abad. Tiap-tiap mereka berada di atas tauhid. Jadi kala itu tidak ada kesyirikan sama sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu mubasysyirin wa mundzirin. Awalnya manusia itu adalah umat yang satu, yaitu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kemudian setelah itu muncul kesyirikan, baru kemudian Allah turunkan atau Allah utus para nabi dan para rasul untuk menyerukan tauhid kepada mereka. Yang pertama kali terjadi ya berupa kesyirikan di atas muka bumi ini adalah yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh. Ya, mereka melakukan tindakan berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Sampai mereka membuat patung-patung orang-orang soleh itu, kemudian kemudian berpindah ya urusan mereka itu kepada beribadah kepada mereka dari selain Allah. Jadi awalnya mereka membuat patung-patung itu hanya untuk mengenang saja. Tapi lama-lama akhirnya diibadahi, disembah gitu ya. Maka Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang nabi, itu seorang rasul bernama Nuh alaihissalam yang menyerukan mereka kepada tauhid. Jadi pertama kali terjadinya syirik di atas muka bumi ini adalah kaumnya Nabi Nuh. Sebelumnya
ada 10 kurun, 10 generasi, 10 abad, itu tidak ada yang melakukan kesyirikan. Tapi setelah datangnya generasi Nuh ini, maka muncullah kesyirikan. Kemudian ada syirik yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa, yaitu ketika mereka menjadikan patung anak sapi untuk disembah. Kemudian syirik yang menimpa orang-orang Nasrani. Mereka mengangkat seorang yang bernama Paulus, ya, yang Paulus ini adalah orang Yahudi yang sangat benci kepada agama Nabi Isa alaihissalam, sehingga ketika dia memiliki celah atau kesempatan, maka Paulus ini merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Karena Paulus ini ya menceritakan bahwa di tengah perjalanan dia bertemu dengan Isa alaihissalam, turun Nabi Isa menemuinya, gitu. Kemudian menasihati dia untuk masuk ke dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Maka dia pun memasuki agama Nabi Isa alaihissalam. Nah, disitulah kemudian Paulus ini ingin melakukan kerusakan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Isa sampai menjadi agama Nasrani yang menyimpang, menjadikan adanya Tuhan itu menjadi tiga oknum. Kemudian syirik di bangsa Arab. Nah, syirik pertama kali yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab itu adalah melalui tangan Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini merubah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah, gitu ya, dan meyakininya. Itu dirubah oleh Amr bin Luhai ini dengan seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan kesyirikan. Sehingga mereka diajak untuk menyembah berhala, dan itulah penyembahan berhala yang pertama kali di tanah Hijaz. Kemudian syirik di tengah umat Nabi Muhammad SAW ini banyak, ini ya. Banyak mereka yang mendatangi kubur-kubur para wali, para nabi, dan siapapun juga dalam rangka untuk melakukan tindakan hulu, berlebih-lebihan kepada para wali yang dikuburkan di situ dengan cara meminta-minta, ya, atau menggantungkan ketawakalannya kepada kubur-kubur tersebut dan seterusnya. Kemudian khuturatus syirki wa uqubatuhu, bahayanya syirik dan siksaannya. Yang pertama, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah apabila dia mati dan belum bertobat darinya. Ini syirik besar, ya, syirik besar. Adapun syirik kecil maka diperselisihkan para ulama tentangnya. Apakah dia diampuni oleh Allah SWT atau tidak diampuni. Yang kedua, pelakunya keluar dari agama Islam, ya, dan darah serta hartanya halal untuk diperangi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima dari orang musyrik itu amal kebaikannya. Dan amal-amal kebaikan orang-orang musyrik itu seperti debu yang berterbangan, nanti tidak akan berguna. Kemudian yang keempat, bahwasanya masuk ke dalam surga itu haram bagi orang yang menyekutukan Allah, dan kelak dia akan dikekalkan di dalam neraka dengan berbagai macam siksaan di dalamnya, wala'iyadzubillah. Kemudian masuk nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yaitu yang dimaksud pembatal-pembatal keislaman adalah yang menjadikan Islam seseorang itu rusak dan mengeluarkan orang itu dari agama. Disebutkan di sini 10 poin, ya, 10 poin pembatal keislaman. Tapi bukan berarti pembatal keislaman terbatas hanya 10. Sangat banyak sekali, ya. Namun penulis di sini membatasinya karena menukil kitabnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab itu memberikan penjelasan bahwa 10 perkara yang membatalkan Islam ini adalah perkara yang paling sering terjadi di tengah umat Islam dan paling berbahaya, ya. Sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk
benar-benar waspada dari pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini. Yang pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Ini jelas ya. Yang kedua, siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara, kemudian orang tersebut berdoa kepada perantara-perantara ini dan meminta syafaat kepada perantara tersebut dan bertawakal, berserah diri kepada apa tadi wasaidnya tadi, perantara-perantara ya, kepada perantara-perantara yang selain Allah SWT ini. Seperti misalnya dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu Rasulullah misalnya. Kemudian dia meyakini wajibnya untuk berdoa atau pentingnya untuk berdoa kepada Rasulullah, meminta syafaat kepada Rasulullah, kemudian berserah diri bertawakal kepada Rasulullah. Nah, maka ini kafir hukumnya. Ya, syirik. Kenapa? Karena peribadatan itu tidak diperbolehkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Gak capek mas? Duduk mas. Sampai gak dihukum. Ngantuk dah. Jadi seperti itu. Ya, karena apa? Karena ada ibadah yang dipersembahkan ya kepada perantara-perantara tersebut. Nah, maka ini yang menjadikan terjadinya kekufuran, bisa membatalkan agamanya. Kemudian yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin, orang yang tidak menyatakan kafirnya orang musyrik atau ragu di dalam kekufuran mereka atau membenarkan aliran mereka, maka ini kafir. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang musyrik yang menyembah berhala, mungkin orang Hindu atau orang musyrik yang lain ya, yang menyembah berhala, atau orang kafir, beneran orang kafir, Nasrani, Yahudi. Terus kemudian ada orang mengatakan, oh jangan dikafirkan orang-orang begini ini. Nggak boleh kita mengatakan kafirnya mereka. Nah ini orang mengatakan seperti ini berarti ragu dengan kekafiran orang kafir itu. Nah maka dia bisa kafir karenanya. Ya. Sedangkan Allah telah mengkafirkan mereka, orang-orang kafir yang benar-benar tulen. Ya, orang musyrik, orang kafir, ya, orang Yahudi, Nasrani, ya, orang-orang penyembah berhala dan seterusnya. Atau membenarkan aliran mereka, ya, menyatakan benarnya aliran mereka, maka ini kafir. Seperti ada keyakinan bahwa semua agama itu sama. Nah ini pernyataan semua agama sama ini adalah bentuk kekufuran. Orang kalau meyakini semua agama sama ini kafir. Ya. Dan ini lumrah, bahkan dia juga akan dikafirkan oleh orang-orang penganut agama yang lain. Iya kan? Makanya ada sebuah makalah yang sangat bagus itu Dr. Hadian Husaini, beliau menulis pluralisme agama yang meyakini bahwa semua agama itu sama. Itu adalah musuh bagi agama-agama. Karena tiap-tiap agama selalu menyatakan agamanya yang paling benar. Agama yang lain itu kafir kan gitu. Ya. Nah sehingga ini wajar, satu hal yang sah-sah saja. Ketika ada orang yang tidak menyatakan kafirnya orang-orang yang di luar agamanya, maka dia bisa kafir karena hal itu. Kemudian yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Ada orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna dari petunjuknya. Atau hukum selain hukum Nabi itu lebih baik daripada hukum Nabi. Ya, misalnya ada orang mengatakan ada aturan misalnya gitu ya, menyelisih aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, wah, aturan ini lebih bagus daripada aturan Rasulullah. Nah ini jelas dia bisa keluar dari agama. Ya. Tapi kalau dia menjalankan aturan selain aturan Rasul, tapi tanpa meyakini bahwa aturan itu lebih baik daripada aturan Rasul, maka ini maksiat, bukan kafir. Dia tidak dikeluarkan dari agama. Ya. Seperti contoh misalnya ada orang melakukan membuka sebagian auratnya. Kenapa? Tuntutan pekerjaan misalnya. Ini aturan pekerjaan begini. Nggak boleh pakai jilbab misalnya. Tapi dia meyakini bahwa mengenakan jilbab itu wajib dan ini adalah syariat yang paling utama. Cuman dia ya gimana lagi ya, kalau saya ingin tetap bekerja di sini ya saya harus begini. Nah, maka ini tidak kafir dia, tapi dia bermaksiat, dosa besar. Tapi kalau sudah dia mengatakan
melepas jilbab ini adalah aturan yang paling relevan untuk masa kita sekarang. Lebih utama daripada apa? Tetap bertahan di atas aturan kolot Nabi Muhammad SAW. Misalnya ini contoh saja. Nah, maka dia sudah kafir jelas. Ya, dia menganggap misalnya syariat Nabi ini sudah ketinggalan zaman misalnya, harus dirubah syariatnya. Nah, ini jelas adalah kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Ini perlu dibedakan ya, karena ada orang yang mungkin menyelisih hukum Rasul, tapi dia masih meyakini hukum Rasul yang paling utama. Itu maksiat. Kemudian yang kelima adalah siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka ini kafir. Ya. Ada orang mengatakan saya tidak suka puasa Ramadan, benci saya misalnya. Tapi dia tetap puasa. Lah kok sampean kok tetap puasa? Iya, soalnya bojoku, anakku, kabeh wong-wong sekitarku ya poso. Aku melu poso akhirnya. Misalnya gitu ya. Tapi enggak suka dengan puasa. Nah, ini sudah bisa mengarah kepada kekufuran. Kemudian yang keenam, orang yang istihza, orang yang mengolok-olok agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini termasuk bagian dari kekufuran, keluar dari agama. Ya, dia jadikan Allah, Al-Quran, Nabi, pahala, surga, neraka itu jadi olok-olokan, jadi guyonan-guyonan, bahan guyonan. Nah, ini maka bisa mengeluarkan orang itu dari agama. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah melakukan guyonan-guyonan dalam hal-hal agama, berarti dia telah melecehkan agamanya dan dia telah menganggap agamanya itu tidak memiliki nilai di hatinya. Ya, sehingga apa bedanya dengan orang kafir yang memandang Islam itu sesuatu yang buruk. Sama dengan dirinya, dia memandang Islam itu sesuatu yang tidak bernilai. Tapi kalau dia menganggap agama Islam itu agamanya dia yang bernilai, gitu ya, ada pengagungan kepada agamanya, jelas dia nggak akan berani untuk mencelanya. Bukan nggak akan berani, bahkan dia tidak akan mau untuk melecehkan dan mengejek agamanya. Dan dia tidak akan suka kalau orang lain mengejek agamanya tersebut. Kemudian yang ketujuh, sihir. Ya, sihir. Ya, sihir ini jelas ada kekufuran karena meminta bantuan kepada syaitan. Dan syaitan tidak gratis memberikan bantuannya, pasti akan ada apa? Hal-hal yang kufur yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedelapan adalah mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatum 'alal muslimin. Menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Jadi misalnya ada peperangan antara muslim dan kafir, kemudian ada orang yang mengaku dirinya muslim kok berpihak pada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini jelas dia apa? Dia termasuk orang kafir. Kemudian yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ul khuruj an syariati Muhammad fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka ini kafir. Ada orang misalnya meyakini bahwa saya sudah tingkatannya sudah tingkatan paling tinggi, sudah ma'rifat, sudah menyatu dengan Tuhan misalnya. Jadi sudah tidak perlu lagi saya sholat, puasa, zakat, tidak perlu lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nah, ini sudah kafir dia, keluar dari agama. Kemudian yang ke-10, al-i'rad an dinillah la yata'alamu wa la ya'mal bihi. Berpaling dari agama Allah secara totalitas. Tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkannya. Pokoknya germek gur tulisan KTP Islam. Tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah macam-macam, tidak pernah belajar agamanya. Keadaannya tidak jauh beda dengan orang yang bukan Islam. Perilakunya. Nggak ngerti halal haram, pokoknya disikat semua. Nggak ngurusi urusan agama. Nah, maka ini adalah orang yang bisa keluar dari agamanya. Dikatakan di sini tidak ada bedanya di dalam melakukan salah satu dari 10 hal tadi itu antara hasil main-main maupun al-jad, sungguh-sungguh. Termasuk juga al-khaif, dalam keadaan takut, itu juga akan membuat orang itu terbatalkan syahadatnya. Ya, kalau hanya sekedar takut gitu ya. Ilal mukrah, kecuali kalau sudah dipaksa. Dipaksa itu maksudnya apa? Kalau tidak kamu lakukan ini, kamu saya bunuh. Nah, ini sudah dipaksa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka boleh
dia melakukan kekufuran tersebut, tapi hatinya tetap beriman. Hanya sekedar untuk menghilangkan keadaan keterpaksaannya saja. Maka ini diperbolehkan dan tidak kafir. Kemudian kufur kepada tauhid. Tauhid itu apa sih? Sesuatu yang seorang hamba itu bersikap melampaui batas terhadapnya. Entah berupa disembah, atau diikuti, atau ditaati. Selama dia menyembah kepada sesuatu selain Allah, atau mengikuti sesuatu selain Allah, atau mentaati sesuatu selain Allah, yang semua itu dia lakukan sampai pada batas-batas seperti dia beribadah kepada Allah, atau mengikuti Allah, atau mentaati Allah, maka ini dia telah melakukan kesyirikan kepada tauhid. Wajibnya kufur kepada tauhid. Jadi yang pertama kali yang Allah Ta'ala wajibkan kepada semua manusia itu adalah kufur kepada tauhid. Atau bisa kita artikan tauhid itu sesembahan selain Allah, gitu saja ya. Paling mudah. Jadi wajibnya kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Sifat kekufuran atau sifat kufur kepada tauhid itu apa? Yang menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah. Yaitu seseorang meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah, sehingga dia meninggalkannya dan membenci beribadah kepada selain Allah ini. Kemudian yang kedua, dia mengkafirkan pelaku orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah tersebut, dan memusuhi mereka. Memusuhi ini nggak harus anarkis ya, nggak harus melakukan zalim, melakukan kejahatan dan semacamnya, enggak. Tapi memusuhi mereka, memusuhi keyakinan mereka, membenci mereka, gitu, tidak berteman baik dengan mereka, atau menjadikan mereka kawan-kawan terdekat, itu tidak boleh. Kalau sekedar kenal saja ya tidak apa-apa. Dan boleh kita berbuat baik kepada orang kafir, orang musyrik selama mereka tidak memerangi kita di dalam agama. Boleh bagi kita berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Kemudian tauhid, sesembahan selain Allah itu banyak. Akan tetapi pokok-pokoknya atau pimpinan mereka itu hanya ada 5. Yang pertama adalah iblis, laknatullah alaih, iblis. Kemudian yang kedua, wa man 'ubida min dunillahi wa waradin, orang yang disembah selain Allah dan dia suka dengan penyembahan itu. Seperti siapa? Fir'aun, Namrud, atau siapapun yang mengaku dirinya Tuhan selain Allah, yang suka orang-orang itu menyembahnya. Tapi kalau ada sesembahan selain Allah yang ketika disembah itu mereka nggak suka, seperti siapa? Nabi Isa, kemudian Uzair dan seterusnya, dari para nabi yang disembah atau para malaikat yang disembah orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, itu jelas mereka tidak suka dengan penyembahan kepada mereka, maka ini mereka bukan tauhid. Bukan tauhid. Kemudian orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri, kepada dirinya. Orang menyeru manusia kepada peribadatan kepada dirinya. Ada orang misalnya mengatakan, sembahlah kalian kepadaku, agungkan saya seperti Tuhan dan seterusnya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, atau yang keempat adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu yang gaib. Saya tahu masa depanmu dengan hanya melihat dari raut wajahmu saja. Saya lihat wajahmu ini penuh cahaya, berarti masa depanmu terang benderang. Saya lihat wajahmu kumus-kumus gelap, maka masa depanmu suram. Nah, ini tauhid, ini tidak boleh diyakini, tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti. Termasuk dukun-dukun dan semacamnya yang meyakini, yang diyakini orang mengerti perkara yang gaib. Kemudian yang berikutnya adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah.
terutama bagi mereka yang menetapkan hukum-hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian manusia diwajibkan untuk mengikutinya, dan menganggap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidak relevan. Nah, al-usulu tsalatsa, landasan yang 3. Ada 3 pokok di dalam kitab beragama yang harus kita ketahui, karena 3 pokok ini adalah kelak ditanya pada saat kita mati oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang pertama adalah seorang hamba mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Tuhannya disebutkan di sini ada 3, bahwasanya Tuhan kami adalah Allah yang telah memelihara kami, menciptakan kami, mengatur, menguasai urusan kami, dan memelihara seluruh alam, seluruh makhluknya dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada bagi kami sesembahan selainnya. Jadi yang ketiga adalah kita mengetahui Tuhan kami, mengenal Tuhan kami, bermakrifat kepada Allah itu dengan melalui ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya, wa makhlukatihil azimah, dan makhluk-makhluk Allah yang agung. Seperti dicontohkan di sini, tanda-tanda kebesaran Allah seperti adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Kita mengetahui bagaimana Allah mengaturnya dengan keteraturan yang tinggi, sehingga tidak pernah malam itu dilampaui oleh siang, demikian pula siang tidak bisa melampaui malam. Selalu datang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, maka akan semakin mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga melihat dari makhluk-makhluknya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan segala apa yang hidup di antara keduanya. Ini semuanya akan mengantarkan kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Karena dengan mengetahui keagungan makhluk akan bisa menggambarkan kadar keagungan penciptanya. Kan begitu ya. Kemudian landasan yang kedua adalah mengenal agama Allah. Bagaimana kita mengenalnya? Yang pertama adalah agama Allah itu ad-din, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Sehingga kita mengetahui bahwa tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain Islam. Kemudian Islam itu apa? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Ya, ini 3 unsur yang harus ada pada diri seseorang apabila dia beragama Islam. Dan ini adalah ciri Islam atau pengertian Islam secara keseluruhan yang pernah dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Ya, semuanya selalu 3 hal ini ada di dalamnya. Kemudian tingkatan beragama itu ada 3. Yang pertama Islam, orang yang disebut Muslim dengan menjalankan apa? Rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian yang kedua, tingkatan berikutnya lebih tinggi adalah tingkatan iman, orang yang disebut mukmin dengan menyempurnakan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan paling tinggi adalah ihsan, orangnya adalah muhsin, dan dia mewujudkan rukun Islam dan rukun iman itu dengan apa? Seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya, atau dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga benar-benar dia lakukan dengan sebaik-baiknya agama ini secara lahir maupun batinnya. Kemudian landasan yang ketiga, pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan nama-nama beliau ya. Nama beliau ya kita tinggalkan. Kemudian umur beliau ada
usia beliau 63 tahun. Ya, nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim dari Quraisy, Quraisy dari bangsa Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Bangsa Arab yang keturunan dari Ismail bin Ibrahim Al-Khalil ini Arab yang disebut musta'ribah. Ya, Arab yang tidak murni. Karena ada Arab yang aribah, Arab yang murni, yaitu adalah keturunan Qahtan. Tapi kalau untuk keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini tidak murni, karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sendiri bukan orang Arab. Tapi Ismail menikahi orang Arab sehingga apa? Menurunkan keturunan bangsa Arab. Nabi berusia 63 tahun, 40 tahun sebelum kenabian, ya. Nabi hidup 40 tahun sebelum kenabian, kemudian di usia 40 Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian apa? Di fase usia selama 23 tahun beliau sebagai Nabi dan Rasul, berdakwah dan memimpin umat kepada agama yang hak. Jadi kenabian beliau itu ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan dia apa? Diutus sebagai utusan Allah Rasul dengan diturunkannya surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, gitu ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu dari tempat tidurmu dan berikanlah peringatan. Nah, berikanlah peringatan itu menandakan adanya apa? Tugas seorang Rasul. Baladu wa muhajiruhu. Jadi negeri beliau adalah Mekah dan beliau hijrah ke kota Madinah. Dan maudhu' dakwatihi, ya, inti dakwah beliau adalah ba'athahullahu bin nadharati 'ala syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutusnya untuk memberi peringatan dari kesyirikan dan menyeru manusia kepada ketauhidan. Kita masuk pada kekufuran, ya. Kurang setengah jam kurang. Lebih. Kufur, ya. Kufur maknanya adalah secara bahasa menutupi, menutupi. Sedangkan secara syariat adalah lawan daripada Islam. Jenis-jenis kufur itu ada dua, kufur akbar dan kufur asghar, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, baik bersamaan dengan itu ada pendustaan atau tidak ada bersamanya pendustaan. Pendustaan itu maksudnya mengatakan tidak benar agama Islam itu, tidak benar apa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah begitu itu pendustaan, ya, pengingkaran kepada agama Allah. Ya, kalau ada orang itu yang kafir tapi tidak begini, ya, tidak apa itu istilahnya itu tidak mendiskreditkan Islam, gitu ya, tidak mencela Islam, tidak menyatakan Islam agama dusta dan seterusnya. Tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu sama kafirnya, gitu ya. Hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Kekufuran ini keluar dari agama Islam, kufur besar. Jenisnya ada 5. Kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Ya, mendustakan, dia menyatakan bahwa agama Islam ini agama yang batil, misal gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua kufur al-iba wal istikbar ma'at tasdik. Kufur karena enggan dan sombong di dalam menjalankan perintah Allah, bersamaan dengan itu membenarkannya. Ya, kufur karena kesombongan, ya. Menolak syariat, tapi pada hakikatnya dia membenarkan syariat itu. Ya, artinya dia tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima Islam atau syariat Islam, tapi dia mengakui bahwa Islam ini benar, gitu. Bahwa agama ini benar. Seperti kafirnya Abu Thalib. Abu Thalib itu mengatakan bahwa Islam ini agama yang benar. Ya, tapi karena takut dengan kawan-kawannya dan semacamnya, dia tidak mau menerima agama Islam. Kemudian kufur syak, kufur yang sifatnya keraguan-raguan. Jadi dia meragukan kebenaran Islam ini, ragu.
Ya, orang kalau ragu berarti dia telah kafir ya. Karena yang namanya iman itu menghilangkan keraguan-raguan. Kufur i'rad, yaitu kufur karena berpaling, tidak mau masuk Islam atau tidak mau ya mendengar peringatan-peringatan agama, tinggalkan begitu saja. Kufur nifak, ya, kita tahu nifak adanya kebencian di dalam hati kepada agama Islam, namun dia tetap mewujudkan Islam secara zahir. Kemudian kufur asghar, kufur kecil, pengertiannya adalah setiap maksiat yang terdapat di dalam Alkitab dan Sunnah, penyebutannya dengan penyebutan kufur, namun tidak sampai mencapai derajat kufur akbar. Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Akan tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya seperti kufur nikmat. Ya, kufur nikmah. Jadi ketika orang mendapatkan nikmat, dia tidak menyandarkan nikmat itu datang dari Allah. Dia sandarkan dari hasil usahanya, meskipun dia yakin bahwa nikmat itu sebetulnya datang dari Allah, tapi dengan lisannya dia mengatakan ini kenikmatan datang dari usaha saya. Apalagi kemudian ditambahkan di situ dengan perbuatan-perbuatan durhaka, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah membunuh seorang muslim. Ya, seorang muslim yang lain membunuh muslim yang lain tanpa hak atau memeranginya tanpa hak. Ini juga kufur tapi tidak mengeluarkan dari agama. Kemudian yang ketiga at-ta'nu fi ansabil akharin, mencela nasab orang lain. Kemudian yang keempat adalah an-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayit, ya, meratapi mayit. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Mereka membuat syair-syair yang panjang untuk meratap-ratapi mereka, memberikan pujian-pujian gitu ya. Terus tangisan-tangisan yang berlebih-lebihan ya, sampai melakukan apa? Bentuk-bentuk ratapan seperti memukul badan, merobek-robek pakaian dan seterusnya. Sekarang masuk nifak. Masih banyak. Kurang separuh. Separuhnya kalau misal tidak nututi jadi PR buat sampean sendiri ya. Nifak itu adalah menyembunyikan sesuatu. Secara bahasa menyembunyikan sesuatu, secara syariat adalah menampakkan Islam secara zahir dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan secara batinnya. Nah, jenis nifak itu ada dua, nifak akbar, i'tiqadi, ya, nifak besar, dan ini erat kaitannya dengan keyakinan. Nifak asghar itu amali, nifak kecil itu adalah berkaitan dengan amal perbuatan. Nifak i'tiqadi atau nifak besar ya, adalah nifak yang bentuknya menampakkan keislaman secara zahir tapi menyembunyikan kekufuran secara batin. Ini mengeluarkan orang itu dari agama secara keseluruhan. Dan orang yang mengerjakan hal ini nanti pada hari kiamat akan masuk ke dalam neraka fiddarkil asfal, di dasar kerak neraka paling bawah. Jenis-jenisnya ada 6 ya, yaitu mendustakan Rasul. Kemudian yang kedua mendustakan sebagian apa yang datang dari Rasul. Membenci Rasul, membenci sebagian apa yang datang dari Rasul. Merasa bahagia dengan inkhifadhi dini Rasul. Apa di situ artikan apa? Kekalahan dia. Kekalahan agama Rasul. Maksudnya kekalahan kaum muslimin ya, bukan agamanya. Agama Allah tetap dimenangkan. Tapi maksudnya adalah jika kaum muslimin ditimpa kekalahan itu mereka senang. Al-karahiyatul intisari dini Rasul. Mereka benci untuk memenangkan agama Rasul. Jadi mereka senang untuk mengalahkan agama Rasul. Mereka benci untuk menolong agama Rasul atau memenangkan agama Rasul. Jadi kalau ada kaum muslimin menang, mereka tidak suka menang dengan agamanya, mereka tidak suka. Kalau kaum muslimin itu kalah, ya karena bela agama, katakanlah dia kemudian ditimpa suatu kekalahan, ya, maka dia merasa suka, merasa senang. Kalau ditimpa kemenangan merasa susah. Kemudian nifak amali.
Pengertian nifak amali adalah amal-amal orang munafik yang dilakukan bersamaan dengan adanya iman dalam hatinya. Jadi ada orang munafik tulen, orang munafik i'tiqadi, itu punya amal-amalan, perbuatan-perbuatan yang dihasilkan dari keyakinannya. Itu dilakukan oleh kaum muslimin, tapi tidak membuat dia itu mengikuti akidahnya, mengikuti keyakinannya, gitu ya. Tapi amal perbuatannya yang diikuti. Ini disebutkan ada 7 ya. Yang pertama adalah berdusta kalau ngomong. Biasa kalau orang munafik, tulen itu pasti berdusta dia. Kenapa? Untuk menutupi kebobrokan kekufurannya. Nah ada muslim, tapi dia lahir batinnya muslim, cuman dia berdusta dalam ucapannya. Nah ini menyerupai, ya, menyerupai dari amalnya, tapi tidak dari keyakinannya. Kemudian ikhlaful wu'ud, menyelisih janji. Kemudian khianatul amanah, mengkhianati amanah. Kemudian kalau berbuat jahat itu sangat jahat gitu ya. Kalau dia itu membuat janji-janji, dia akan tidak tepati. Kemudian malas di dalam mengerjakan sholat bersama jamaah kaum muslimin di masjid. Kemudian yang berikutnya adalah riya fil a'mali shalihah, selalu ingin dilihat orang di dalam melakukan amal kebaikannya. Nah, kemudian al-wala wal bara. Al-wala secara bahasa dari kata al-wilayah yang maknanya adalah al-mahabbah, cinta. Al-bara secara bahasa adalah memutus, ya. Memutus. Jadi cinta dan memutus gitu ya. Cinta dan putus cinta gitu ya. Biar gampang. Biar gampang untuk memaknai wala wal bara ini. Jadi al-wala adalah mencintai kaum muslimin, menolong mereka, memuliakan mereka, dan mendekat kepada mereka. Itu al-wala secara istilah. Kalau al-bara itu adalah membenci orang-orang kafir, menjauhi mereka, dan meninggalkan menolong mereka. Ini al-bara. Jangan dibalik. Kalau dibalik ini keadaan yang mengantarkan kepada kekufuran. Karena konsekuensi iman itu mesti ada al-wala wal baroknya. Ya. Kalau orang itu beriman, maka dia akan mencintai sesama orang beriman, menolong mereka, membantu mereka, memuliakan mereka, mendekati mereka, gitu ya. Dekat dengan mereka. Kalau orang beriman, dia mesti membenci lawan dari orang beriman, yaitu orang kafir, jauh dari mereka, meninggalkan menolong mereka. Pentingnya al-wala wal bara ini termasuk usul akidah Islamiyah, termasuk pokok landasan akidah Islamiyah. Yang kedua authaqul iman, dia termasuk tali iman yang paling kuat. Artinya menandakan bahwa keimanannya itu kuat ya dengan adanya al-wala wal bara ini. Kemudian yang ketiga, annahu min millati Ibrahim alaihissalam wa millati Muhammad sallallahu. Dia termasuk agama Ibrahim dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis-jenis al-muwalah, ya, jenis-jenis memberikan loyalitas atau wala. Ada 2, namanya tawalli dan yang kedua adalah muwalah. Kalau tawalli itu maknanya mencintai kesyirikan dan pelakunya serta mencintai kekufuran dan pelakunya. Kemudian menolong orang-orang kafir di dalam memerangi ahlul iman. Ini hukumnya apa? Hukumnya kafir besar dan murtad dari agama. Ini yang disebut dengan tawalli. Ya. Kemudian ada muwalah, al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Mencintai orang kafir dan orang musyrik karena dunia dan tidak bersamanya di dalam menolong mereka di dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Jadi ada 2, dia mencintai orang kafir karena dunia, karena kepentingan dunia, dan dia tidak berada di pihak orang kafir itu untuk memerangi kaum muslimin. Ya, itu namanya al-muwalah kepada orang kafir.
dan ini tidak kafir. Hukumnya muharramah, diharamkan, dan dia termasuk dosa besar. Ya, dia suka, dia mendekat kepada orang kafir. Kenapa? Karena pengen dapat duit. Ya, dia loyal betul, mendukung betul. Semua apa yang diinginkan orang kafir ini diikuti, dipenuhi. Ya, didekati dia, disukai dia apa karena duitnya misalnya. Tapi ketika orang kafir ini menginginkan untuk memerangi kaum muslimin, nah dia tidak berpihak pada orang kafir itu. Nah ini dosa besar tapi tidak sampai kepada keluar dari agama. Ya, karena kecintaannya kepada orang kafir ini bukan karena agama ya, bukan karena agama yang dipeluknya, tapi hanya sekedar duniawi. Mazahir mualatil kufar. Jadi penampakan ya, fenomena-fenomena di dalam melakukan mualat ya, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Yang pertama adalah tasyabuh dengan mereka di dalam pakaian dan bicara. Yang kedua safar ke negeri-negeri mereka dengan tujuan untuk seneng-seneng. Ya, untuk wisata semata, ya, rekreasi dan semacamnya. Tapi sekarang ada rekreasi halal di negara-negara kafir, Ustaz. Gimana? Ya tetap tidak boleh. Ya kalau niatnya seneng-seneng, kalau bisa cari negeri muslim saja, masih banyak negeri muslim yang bagus yang bisa digunakan untuk destinasi wisata kan gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk dakwah Ustaz, tapi terus kemudian sama orang yang didakwah itu diajak jalan-jalan, ya ini tidak apa-apa kalau begini. Karena memang tujuannya bukan untuk jalan-jalan ya. Kemudian al-iqamah fi biladihi mu'adamul intiqal minha ila baladil muslimin li ajil firar fid din. Ya, tinggal di negeri-negeri orang kafir dan tidak mau berpindah darinya ke negeri-negeri muslim. Karena apa? Karena ingin memang lari dari agama. Ndak kalau saya tinggal di negara muslim itu nanti saya nggak bisa zina, nggak bisa minum-minuman keras dan seterusnya. Mending saya tinggal di Eropa misalnya. Nah ini namanya apa? Ini termasuk mualah, ya, termasuk mualah kepada orang kafir. Ini haram. Kemudian yang keempat menggunakan tanggalan mereka, ya, terutama ya terkhusus tanggalan ini dengan tujuan untuk menggambarkan penanggalan ini dengan tujuan untuk menyebutkan hari-hari besar mereka, hari raya mereka, gitu ya. Ini juga termasuk mualat, ya, mualat. Kemudian musyarakatun fi ayadihim, berpartisipasi di dalam ikut serta di dalam perayaan hari-hari besar mereka atau menolong mereka di dalam menegakkan perayaan-perayaan hari-hari besar agama mereka atau memberikan ucapan-ucapan selamat atas hari raya agama mereka atau menghadiri perayaan tersebut. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian memberikan nama dengan nama-nama mereka. Nah, ini juga banyak kaum muslimin yang melakukannya dan ini satu hal yang dilarang. Ya, karena saking cintanya dengan pemain bola namanya Ronaldo, dinamakan anaknya Ronaldo. Tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian pembagian manusia di dalam apa yang wajib untuk memenuhi hak mereka berupa al-wala' wal bara'. An-nasu fil wala'i wal bara'i ala thalathati aqsam. Manusia di dalam hal al-wala' wal bara' itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang dicintai, ya, yuhabbu mahabbatan khalisatan la mu'adatan ma'aha. Orang yang dicintai dengan kecintaan yang tulus, murni, tidak ada permusuhan sama sekali di dalamnya. Siapa ini? Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka orang-orang beriman yang murni keimanannya. Itu wajib dicintai secara murni, secara tulus, ya, tidak ada permusuhan. Bagian yang kedua adalah orang yang dibenci, ya, orang yang dibenci dan dimusuhi, gitu ya, secara murni, tidak ada cinta sama sekali bersama keduanya dan tidak pula ada loyalitas. Siapa mereka? Orang kafir yang jelas-jelas murni kafirnya.
Golongan yang ketiga adalah orang yang yuhab min wajhin, dia dicintai di satu sisi, satu keadaan, dan dibenci pada keadaan yang lainnya. Yaitu kepada orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan orang-orang beriman. Ya, mereka dicintai ya, sesuai dengan keimanan mereka, dan mereka dibenci sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, selama kemaksiatan itu bukan kekufuran dan kesyirikan. Ya, jadi kalau kita melihat ada saudara-saudara kaum muslimin melakukan ketaatan, kebaikan, kita suka, kita cinta. Tapi kalau kita melihat ada kaum muslimin, saudara-saudara kita terjerumus ke dalam dosa maksiat, kita tidak suka, kita benci. Nah, itu namanya al-wala wal bara. Masih banyak. Gimana ini? Tidak selesai. Sudah. Lompat saja. Antum kira-kira yang dibutuhkan yang mana ini yang perlu dibaca? Yang penting mana? Penting semua, Ustaz. Akhirnya nggak dibaca semua. Nah, iya, sudah ini 5 menit. Sudah selesai ya. Antum baca sendiri ya. Insyaallah. Saya pegel baca, antum pegel dengarkan. Nam naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.